Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di pekan kali ini kita akan membahas lanjutan dari mata kuliah Enterprise Architecture System and Development ya. Saya lupa lagi mata kuliah saya apa. Enterprise Architecture System and Design, mohon maaf. Jadi sebelumnya kita sudah membahas di pekan 1 tentang sistem informasi, kemudian di pekan lalu kita bahas tentang arsitektur enterprise ya. Jadi apa saja sih dan fungsi enterprise arsitektur enterprise itu gitu ya. Jadi sedikit saya ulas kembali ya, kayak kemarin kita sudah membahas tentang contohnya pengertian yang dimaksud enterprise itu seperti apa. Jadi bukan dalam tanda kutip kemudian enterprise itu diartikan hanya sebatas perusahaan saja ya, tapi bisa diartikan sebagai institusi ya, bisa kesehatan, bisa pemerintahan, apalagi sisi manufaktur ya kayak pabrik gitu, terus juga bisa macam-macam ya, ada pemerintahan saya tadi sudah sebut ya. Oke. Nah, kemudian kunci dari arsitektur enterprise yang lain itu adalah proses dekomposisi, kemudian membagi-bagi berdasarkan layer-layer ya. Kalau misalkan kemarin kita sudah diterangkan ada 4 layer di arsitektur enterprise. Saya coba minta bantu ingatkan teman-teman. Risnawati, layernya apa saja? Arsitektur apa saja kalau di enterprise arsitektur? Ada yang mau jawab? Kalau Risnawati belum bisa jawab, silakan angkat tangan. Kalau nggak ada yang jawab, kita nggak bisa lanjut nih kayaknya. Karena itu basic sekali. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada 4 arsitektur, 4 layer ya, atau 4 arsitektur ya, benar juga bisa. Di arsitektur enterprise apa saja? Atau suara saya mati nih ya? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Ya, kemarin kita sudah sebutkan 4 layer di enterprise arsitektur ya. Itu apa saja? Ada yang mencatat? Pak. Bisnis, arsitektur bisnis ya, paling atas. Di bawahnya arsitektur bisnis, data ya. Application sama teknologi. Application teknologi. Good. Terima kasih yang sudah jawab. Ada Ivani, Arkan. Terima kasih sudah mengingatkan teman-teman. Nah, di pekan ini kita akan spesifik ke salah satu framework ya sebetulnya. Framework yang awal mula ada sebetulnya kalau tidak salah ya, dalam pengamatan saya ya. Namanya adalah Enterprise Architecture Planning atau EAP gitu. Jadi yang paling awal ya adanya sebuah framework gitu. Framework itu kerangka kerja ya. Jadi kerangka kerjanya si enterprise arsitektur itu ada beberapa. Kemarin saya sudah sebutkan kayak EAP, kemudian ada TOGAF, Zakman, terus Federal Enterprise Architecture Planning, FEAP, ada lagi yang dari Oracle juga ada, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini kita akan bahas tentang Enterprise Architecture Planning atau EAP ya. Oke, sebentar. Nah, ini kita bicara tentang istilah EAP ya. Jadi yang EAP ini si inisiatornya ya, atau boleh dikatakan yang menemukan ya, atau yang mengemukakan ya, namanya adalah Stephen H. Spivak. Jadi Enterprise Architecture Planning is the process of defining architecture for the use of information in support of the business and the plan for implementing those architecture. Jadi kurang lebih pengertiannya dari EAP itu adalah
usaha untuk menentukan kebutuhan akan berbagai arsitektur ya. Ada data, aplikasi, teknologi ya, tiga layar yang terbawah yang kemudian dapat mendukung pelaksanaan sebuah bisnis atau layar bisnis ya, suatu enterprise, serta kemudian menentukan perencanaan dari implementasi arsitektur enterprise. Nah, sebetulnya kalau yang di perencanaan arsitektur enterprise itu kebutuhan paling dasar sebetulnya dari sebuah enterprise ya atau sebuah institusi untuk menjalankan bisnisnya ya. Tentunya ya kita spesifik ke bisnis yang kemudian memanfaatkan teknologi ya, dalam ini teknologi komputer. Nah, ketika kita menyusun enterprise architecture planning ya dengan baik gitu, maka akan kebutuhan bisa menjadi sebuah tolak ukur ya, apa kemudian berhasil tidaknya pengembangan sistem informasi enterprise. Karena memang adanya dengan app itu, dengan perencanaan itu, data, aplikasi, kemudian teknologi yang dibutuhkan itu direncanakan, kemudian dipersiapkan implementasinya sehingga seluruh kebutuhan sistem informasi itu kemudian bisa dikembangkan secara integrated, atau bahasa Indonesianya integrated apa ya? Terpadu ya. Oke. Nah, master plan arsitektur enterprise. Kalau Anda tahu master plan ya, contohnya apa ya? Silakan browsing lah di Google ya. Contohnya apa ya? Master plan-nya kalau di lingkungan Karawang berarti ada master plan-nya, contohnya apa ya? Sumarekon lah misalkan. Sumarekon akan menyusun misalkan, oh di sini ada Ivanti, di sini ada klaster apa, klaster apa, klaster apa. Sudah ditentukan, sudah dipetakan. Ada master plan. Sama misalkan kalau misalkan kita punya master plan-nya apa, Galumas misalkan. Pas awal kita sudah melihat di Galumas akan ada Technomart, kemudian ada apa namanya, Karawang Center Plaza ditaruh di mana, kemudian ada Karawang Festivalnya di mana, terus kemudian perumahannya di mana, Rukos di mana dan sebagainya gitu. Artinya kemudian bisa dikatakan bahwa master plan itu ya sebetulnya blueprint gitu. Ya ini sebuah hal yang umum ketika untuk mengembangkan sebuah arsitektur ya apapun itu. Nah kalau kaitannya dengan perguruan kita adalah pengembangan arsitektur enterprise. Nah master plan atau blueprint ini merupakan dokumen yang sangat penting sebetulnya sebelum kita memulai pengembangan sebuah aplikasi sistem informasi yang diperlukan oleh institusi atau enterprise gitu. Sama ya halnya dengan misalkan tadi ya saya sudah sebutkan gitu ya. Master plan akan kemudian, master plan-nya Galumas contohnya misalkan, itu akan menjadi dokumen yang penting ketika mengembangkan perumahannya atau pusat perbelanjaannya dan lain sebagainya. Oke. Selain sebagai dokumen yang penting sebelum mulai pengembangan, master plan juga dia punya fungsi sebagai guidance atau pedoman ketika melakukan berbagai macam pengembangan sistem informasi. Ya. Dalam hal apa menjalankan sistem informasi? Ya tentunya dalam menjalankan proses bisnis. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan teknologi informasi dari mulai analisis, perancangan sampai dengan implementasi. Nah, master plan ini kemudian juga adalah dokumen induk yang berisi berbagai macam arahan yang kemudian menjelaskan apa saja dan bagaimana kemudian sistem informasi yang itu dibangun secara sistematis itu. Ya tentunya dengan metodologi yang digunakan ya dalam pembuatan master plan itu. Nah oleh karena itu kemudian sebuah master plan itu harus jelas, terarah, terukur pencapaiannya. Kemudian ya halo, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh kan mute aja ya. Oke. Saya lanjut ya. Oke. Selanjutnya adalah metodologi EAP ya. Ya. Nah, EAP ini adalah metodologi untuk
membuat perencanaan arsitektur enterprise yang tadi saya sudah sebutkan. Dia dikenalkan oleh Stephen H.P. Waugh itu di sekitar tahun 1900-an ya. Nah, kalau untuk EAP sesuai dengan namanya memang fokusnya sebetulnya pada planningnya ya, planning dari arsitektur enterprise. Memang kemudian EAP itu fokus di pembuatan 4 komponen utama ya, dari mulai perspektifnya si planner dan kemudian owner, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dibagi lagi kolomnya ada data, fungsi, sama teknologi. Kurang lebih kalau EAP hanya seperti itu, sesimpel itu. Jadi ketika kita menyusun arsitektur enterprise menggunakan EAP, itu akan menekankan hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mendefinisikan model bisnis yang stabil, proses bisnis yang seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, kita menentukan data dependensi atau keterhubungan antara satu data dengan yang lainnya sebelum kita mengimplementasikan sistem. Dan yang ketiga, urutan implementasi sistem itu berdasarkan pada data dependensi. Ya. Kalau Anda lihat tabelnya ya, jadi dari sisi planner dan sisi owner. Planner yang merencanakan, owner yang memiliki. Kalau di sisi data ya, kita lihat di kolomnya data. Untuk di sisi planner itu adalah daftar entitas penting dalam enterprise. Apa saja entitas-entitas yang digunakan di enterprise. Nah, untuk owner adalah hubungan antara entitas bisnis, bisa menggunakan apa namanya entity relationship diagram. Ya. Kalau misalkan Anda sudah belajar database, ini Anda tahu ketika kita membuat sebuah entity relationship diagram. Nah, kemudian di function planner, apa saja yang dibutuhkan oleh planner? Planner dia butuh daftar fungsi bisnis penting. Lalu di ownernya adalah dekomposisi atau perubahan fungsi ya. Dan proses bisnis menggunakan apa aja? Bisa data flow diagram, bisnis proses modeling notation, dan lain-lain ya. Alhamdulillahnya Anda sudah belajar BPMN ya, jadi saya lebih mudah untuk menerangkan. Lalu di sisi network atau where, nah, kalau planner itu berisi daftar lokasi operasional, dan kemudian untuk ownernya itu ya list tentang jaringan logistik, kemudian komunikasi antar lokasi bisnis. Oke, itu adalah metodologi EAP ya. Jadi dia perspektif owner dan perspektifnya planner. Oke, lalu kita bicara tentang tahapannya EAP ya. Nah, tadi diterangkan lagi ya bahwa EAP itu adalah Enterprise Architecture Planning. Jadi itu ditujukan untuk tahapan awal pengembangan sebuah master plan arsitektur enterprise. Ya, perencanaan apa saja ya? 4 arsitektur dasar dari sebuah sistem informasi enterprise. Nah, semua artefak ya, nanti kalau di frameworknya enterprise arsitektur itu pasti erat dengan kata-kata artefak ya. Artefak itu adalah ada dokumen, gambar, diagram, keterangan, dan lain-lain. Jadi contoh misalkan nanti artefaknya layer data di framework TOGAF, isinya harus apa saja misalkan, itu contohnya. Nah, kalau di EAP umumnya itu masih berupa konsep sebetulnya yang kemudian akan dijadikan dasar dari pengembangan sistem informasi enterprise. Sistemnya masih konsep ya, jadi belum menyentuh ke level teknis ya. Oke. Di EAP ada 4 tahap. Tahap pertama inisiasi, jadi dia akan menentukan metodologi yang digunakan, kemudian siapa yang terlibat, tool apa yang digunakan. Lalu di tahapan kedua ada proses bisnis dan sistem teknologi saat ini. Jadi tujuannya adalah kemudian membangun knowledge base ya namanya, atau basis pengetahuan tentang kaitannya bisnis ya. Kalau misalkan di kemarin saya sudah menerangkan belum ya, namanya value chain gitu ya. Nah, kemudian apa saja kemudian yang di tahapan dua juga membuat sebuah informasi yang kemudian digunakan
saat ini ya, maksudnya dalam hal current condition ya, digunakannya apa, kemudian teknologinya apa saja ya. Jadi bicara tentang tahap 2 di EF itu adalah proses bisnis dan sistem teknologi saat ini. Lalu di tahap 3 itu adalah kurang lebih akan mendefinisikan secara berurut ya. Ada arsitektur data, arsitektur aplikasi, kemudian arsitektur teknologi. Lalu baru di proses keempat melakukan perencanaan migrasi atau implementasi. Ya. Tentunya di arsitektur tadi ya, di data, aplikasi, teknologi yang ditempatkan di 3 itu dilandaskan oleh arsitektur bisnis yang sudah dikerjakan di tahap 2. Dan kemudian itu mengacu pada proses inisiasi awal atau di tahap pertama. Oke, kita kupas satu persatu. Terkait dengan tahap 1, project initiation. Jadi ini adalah tahap awal yang bisa menjadi kemudian landasan atau basic dari pengerjaan berikutnya, baik pengerjaan maupun kemudian pengembangan arsitektur enterprise sebetulnya. Nah, di tahapan ini si perancang enterprise arsitektur ini kemudian merencanakan beberapa, contohnya persiapan project ya, ruang lingkup projectnya seperti apa, membuat tim project, kemudian menganalisis sumber daya manusianya seperti apa, kemudian menganalisis kira-kira biayanya berapa, alat bantunya apa, melakukan scheduling atau penentuan jadwal. Kemudian yang paling penting adalah menentukan metode yang akan digunakan di tiap tahapan gitu. Kemudian juga menetapkan softwarenya apa sih yang akan digunakan nantinya gitu. Dan kemudian menganalisis hal-hal lainnya gitu ya, yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan. Nah, sebelum melaksanakan proses pengembangan arsitektur enterprise, ada beberapa langkah penting yang disiapkan. Yang pertama, ruang lingkup dan objek. Kalau kita bicara enterprise, pasti ya lingkupnya lingkup yang luas ya, keterkaitan antara departemen gitu. Kalau misalnya sifatnya sempit, maka kemudian nanti ya, kalau kita kemarin kita gambarkan ya, sistem akan kemudian sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Kemudian yang kedua, membuat visi pengembangan arsitektur enterprise ya. Jadi visi atau tujuan utamanya apa gitu, yang kemudian nanti akan dilakukan proses pembuatan misi-misi untuk mencapai visi tersebut. Yang ketiga adalah menentukan metode perencanaan, metodenya mau dipakai apa. Lalu menganalisis resource teknologi informasi ya, kira-kira device yang kita punya apa, kemudian tim pengembang yang kita miliki seperti apa. Lalu juga ada mempersiapkan perencanaan. Yang terakhir adalah konfirmasi komitmen dan pendanaan. Dan ini adalah project inisiasi ya. Jadi ketika kita mau menerapkan enterprise arsitektur, kita akan minta komitmen dari BOD misalkan ya, Board of Director, dan kemudian ya tidak kalah penting adalah proses pendanaannya ya. Karena ya tadi kalau misalkan lah kok proses pendanaan Pak, kan ini hanya planning saja. Yang dimaksud proses pendanaan adalah di sisi keterbutuhan dana dan lain sebagainya yang kemudian bisa dibudgetkan sebetulnya. Oke. Lanjut di tahap nomor 2 adalah kurang lebih namanya adalah knowledge base of the business process and required information ya. Jadi di tahapan kedua ini adalah tahap untuk menganalisis kondisi yang sedang berlangsung ya. Jadi fokus bagaimana proses bisnisnya sedang berjalan, lalu kemudian divisualisasikan gitu ya, menggunakan ya ada diagram proses bisnis, bisa pakai flowchart kalau tahapan awal gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda sudah pernah pakai BPMN, bisa pakai Visagi dan lain sebagainya. Nah, selain mengidentifikasi proses bisnis, juga dilakukan inventarisir peralatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi sistem ya. Jadi kurang lebihnya ya akan membuat inventaris sistem dalam bentuk apa namanya, information resource catalog gitu, atau disebutnya ya encyclopedia system atau inventory system.
memang ya tidak ada format khusus, tapi ya yang terpenting adalah dokumen tersebut itu bisa memberikan informasi tentang penggunaan sebuah sistem informasi maupun resource yang terkait gitu. Oke. Masih ada? Masih mau perhatikan? Mohon maaf, Masih, Pak. suara saya agak berisik nggak? Maksudnya ada kedengaran background anak-anak nggak? Ada, Hah? Pak. Ada Pak. Iya, ada. Oh, ada. Oh, sebentar. Ada Pak. Terlalu kencang nggak suara anak-anaknya? Pas, Pak. Mengganggu pembelajaran nggak? Kalau mengganggu saya coba pindah tempat dulu ya, bentar ya. Oke, cek. Itu dengar ya? Oke. Mudah-mudahan noise-nya sedikit berkurang. Kita lanjut ke tahapan ketiga dari EAP ya. Jadi tahapan ketiga adalah membuat arsitektur masa depan gitu ya. Artinya kedepannya membuat arsitektur seperti apa. Nah, memang di tahap ketiga ini adalah tahap di mana secara berurutan ya akan menentukan arsitektur data, kemudian arsitektur aplikasi dan teknologi di kemudian hari mau seperti apa gitu. Jadi kalau di tahapan ketiga ini enterprise architecture planning ini menekankan bahwa penyusunan arsitektur enterprise itu harus punya skala prioritas gitu. Jadi harus dimulai dari perencanaan data ya, urut ya tadi ya. Kemudian aplikasi, teknologi gitu. Nah, memang ya sebetulnya antara penyusun arsitektur data kemudian aplikasi masih diperdebatkan sih ya, mana yang harus didahulukan ya. Kalau misalkan kita lihat nanti ya referensi metodologi yang lain ya, contohnya misalkan The Open Group Architecture Framework untuk TOGAF ya, itu juga agak sebetulnya antara data dengan aplikasi biasanya bisa tidak terlalu berurutan sebetulnya, bisa aplikasi dulu atau data dulu. Nanti kita bahas. Ya, kembali lagi ya, kalau misalkan di EAP penekanannya adalah yang di depan ya, ada dari dua perspektif ya, perspektifnya planner, lalu yang kedua adalah perspektifnya owner. Oke, di tahap keempat ini adalah implementation ya. Jadi kalau implementasi adalah ya melakukan proses implementasi ya sebetulnya, walaupun perencanaan tapi ada implementasi, tapi bukan implementasi kemudian secara teknisnya langsung menjadi langsung jadi gitu ya, tapi lebih ke mendefinisikan prioritas mana yang harus didulukan gitu ya. Ya terkait dengan apa ya, terkait implementasi aplikasi, kemudian penjadwalannya, rencana biayanya, perencanaan migrasinya seperti apa. Jadi memang hanya di tahap perencanaan saja. Nah, kalau di tahapan ini ya memang diperlukan atau sebaiknya gitu ya, ada perencanaan hal-hal yang selain yang tadi ya, arsitektur tadi adalah terkait dengan pengembangan arsitektur enterprise. Apa saja? Yang pertama adalah SDLC atau Software Development Lifecycle. Nah,
kalau kita bicara software development life cycle, sebetulnya kalau yang saat ini ya, yang saat ini lebih berkembang lagi ya. Kalau dulu mungkin Anda kenal dengan istilah firewall gitu, firewall, waterfall, sorry. Jadi proses pengembangan software ya dengan cara yang runut dan urut. Tapi kalau sekarang itu sudah ada namanya agile, yang di dalamnya ada DevOps dan lain sebagainya ya, yang cenderung lebih menekankan pada dan cocok untuk misalkan kita punya startup teknologi dan lain sebagainya, pakainya agile. Yang kedua adalah tools atau alat bantu. Alat bantunya apa ya? Aplikasi software yang bisa membantu membuat tingkat efektivitas dan efisiensi dari pengembangan sistem itu menjadi lebih baik. Yang ketiga, ya ini paling penting ya, sumber daya manusianya gitu. Jadi kita harus punya tim development ya, yang punya yang punya keahlian ya, yang kemudian juga jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Lalu langkah-langkah yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan migrasi atau implementasi itu apa saja sih? Yang pertama, kita harus menetapkan urutan, kemudian skala prioritas dari aplikasi yang sudah didefinisikan di tadi ya, di tahap 3 ya. Ya. Caranya bagaimana untuk menentukan prioritas aplikasi itu, di mana yang dikembangkan terlebih dahulu? Ya macam-macam. Salah satunya bisa pakai portofolio aplikasi ya. Ada aplikasi mana yang sifatnya strategis, punya potensi tinggi, yang harus segera dipakai, atau hanya sekedar aplikasi pendukung. Lalu yang kedua, mengukur usaha. Kemudian selain mengukur usaha juga kemampuan ya, atau resource di bidang teknologi yang dimiliki, karena nanti ada keterkaitannya dengan budgeting ya, atau pendanaan. Yang ketiga, menentukan faktor kesuksesan, kemudian bisa menghasilkan rekomendasi ya, kurang lebih. Rekomendasi terkait apa? Terkait pengembangan sistem informasi enterprise. Oke. Nah, sebetulnya EAP itu adalah metodologi yang menggunakan pendekatan terstruktur ya sebetulnya. Terstruktur itu benar-benar dari, kalau misalkan ya gini, kalau A dari Z, maka saya akan memproses dari A, B, C, D, F, G, H, I, Z gitu. Sangat terstruktur. Makanya artefak yang digunakan ya data flow diagram, entity relationship diagram, flowchart dan lain sebagainya gitu. Jadi memang metodologinya memang sifatnya konvensional, kan sudah lama ya, dari tahun 90. Nah, di tahun-tahun ini karena memang saat ini adalah kebutuhannya adalah aplikasi yang sifatnya pendekatan berorientasi objek gitu ya, sehingga kemudian si artefaknya juga disesuaikan dengan artefak-artefak yang keterkaitannya dengan pemrograman berorientasi objek gitu ya, atau OP. Yang paling sering digunakan apa? Bisa menggunakan UML, atau kalau di UML ada apa saja? Contoh ya, kalau misalnya kita bicara di planner, kita bisa pakai class diagram ya. Kalau di function kita pakai use case diagram ya. Lalu di sisi bisnis juga kita pakai class diagram. Di sisi function kita bisa pakai activity diagram. Kamu sudah belajar pemrograman berorientasi objek belum ya? Yang nanti kaitannya sama UML, Unified Modeling Language. Ada yang sudah pernah belajar UML di perkuliahan sebelumnya? Halo? Suara saya terdengar masih? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Sepertinya belum. Belum ya? Belum UML belum ya? Oke, terima kasih konfirmasinya. Nanti akan Anda pelajari di mata kuliah mungkin pemrograman berorientasi objek. Baik, Pak. Oke, lanjut. Kalau kita bicara tentang EAP yang menggunakan pendekatan terstruktur dan objek, kita lihat di slide berikutnya ya.
saya perbesar. Ya, ini perbedaannya sebetulnya. Ini perbedaannya sebentar. Nah, di proses inisialisasi ini sama ya, ada kesepakatan sistem dan teknologi tadi kita sudah jelaskan pakai IRC. Nah, kalau di analisis proses bisnis sebelumnya itu hanya pakai value chain dan BPMN. Sementara kalau di yang berorientasi objek pakainya selain value chain juga ada activity diagram, use case business diagram. Di analisis kebutuhan data ada entitas IRD. Lalu kalau ada data entitas, ada entity relationship diagram, ada matriks entitas proses bisnis. Kalau di orientasi objek ada class diagram, ada kelas proses bisnis, dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih artefak-artefaknya disesuaikan dengan tools yang memang berorientasi objek. Lanjut, kita bicara tentang tipe pengembangan arsitektur ya. Jadi perencanaan arsitektur enterprise itu langkah awal dan penting ya dalam kita mengembangkan keseluruhan dari sebuah arsitektur enterprise ya. Sebentar, saya isi dulu ya. Suaranya sudah terdengar lagi? Mohon maaf. Terdengar Pak. Sudah, Pak. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan. Mohon maaf, berisik sekali di sini. Oke. Sampai mana tadi? Sampai arsitektur enterprise dalam mewujudkan, Pak. Oh, oke. Jadi kita bicara tentang di tipe pengembangan arsitekturnya ya. Jadi memang ketika kita merencanakan sebuah arsitektur enterprise itu adalah langkah awal yang penting sekali ya untuk kemudian mengembangkan keseluruhan dari sebuah arsitektur enterprise. Untuk apa tujuannya ya? Untuk kita membuat sebuah sistem informasi yang sifatnya terintegrasi. Nah, oleh karenanya perlu kemudian dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya gitu ya, yang terkait dengan arsitektur enterprise apa saja, yaitu perencanaan, perancangan, dan lalu implementasi. Oke. Selain EHP ya tadi, sebetulnya ada beberapa metodologi alternatif ya
selain EAP ya. Nanti akan kita pelajari sebetulnya, akan kita kupas satu persatu. Pertama ada TOGAF ADM. Ini yang paling populer ya. The Open Group Architecture Framework. ADM-nya itu metodenya. Saya lupa lagi singkatannya apa. Ya. Itu metodologi ini dikembangkan oleh The Open Group ya. Sifatnya iteratif ya, disesuaikan dengan tujuan dari pengembangan arsitektur enterprise. Ya. Bisa untuk perencanaan, bisa juga untuk sampai implementasi. Bandingkan dengan EAP ya, kalau tadi EAP hanya perencanaan saja. Kalau TOGAF ADM sudah sampai pada bisa digunakan untuk level implementasi. Lalu ada OADP, ini dari Oracle ya. Walaupun sekarang sebetulnya saya kesulitan untuk mencari yang framework ini ya, literasi framework ini ya, atau metodologi ini. Itu Oracle Architecture Development Process gitu. Saya perlu update lagi nanti apakah ini masih banyak yang menggunakan atau tidak. Lalu berikutnya ada EUP. EUP ini ekstensi atau perpanjangan dari Software Development Life Cycle ya. Jadi sebelumnya namanya RUP ya, atau Rational Unified Process ya, sudah banyak digunakan. Nah kalau EUP-nya adalah Enterprise Unified Process kalau saya tidak salah. Jadi untuk kaitannya dengan pengembangan arsitektur enterprise ya. Kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan metodologi alternatif. Nah, sebetulnya ada aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk merancang sebuah enterprise arsitektur ya. Kalau yang saat ini populer ada misalnya Spark ya. Nanti mungkin kita juga akan coba praktekkan ya menggunakan aplikasi tersebut ya untuk merancang sebuah arsitektur enterprise, artifak-artifaknya mulai dari arsitektur bisnis, kemudian data, aplikasi, dan teknologi. Insya Allah mudah-mudahan diberi kesempatan nanti kita coba praktekkan aplikasinya. Oke, di pekan ke depan kita akan membahas tentang arsitekturnya ya, dari mulai arsitektur bisnis, kemudian arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Jadi di semester ini ya, sebelum UTS, kita akan mempelajari basicnya terlebih dahulu. Pertanyaannya, kenapa kok kemudian kita pelajari EAP-nya? Karena kita akan dengan mempelajari EAP-nya terlebih dahulu, akan memberikan gambaran sebetulnya. Oh, ini ada salah satu framework ya atau metodologi yang berkaitan dengan enterprise arsitektur. Nah, baru kita di pekan keempat bahas tentang arsitektur bisnisnya ya, dikupas. Lalu pekan berikutnya arsitektur data, arsitektur aplikasi, kemudian diakhiri dengan arsitektur teknologi. Baru kemudian setelah UTS kita akan lebih mendetailkan pembahasan tentang metodologi lain seperti TOGAF, Zachman, EUP, dan lain-lain. Oke, pertemuan kita pada malam hari ini saya rasa cukup. Jika tidak ada pertanyaan akan saya tutup perkuliahan kita pada malam hari ini. Mohon izin, apakah perkuliahan kita pada malam ini boleh saya tutup? Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Ya. Ada. Silakan. Saya belum di absen, Pak. Memang belum di absen. Oh, absennya seperti biasa. Oke, Pak. Iya, enggak. Seperti biasa lewat WhatsApp ya. Walaupun nanti akan saya coba evaluasi lagi ya. Karena yang absensi lewat WhatsApp sepertinya ada plus minusnya gitu ya. Kadang saya nggak bisa mendeteksi yang nggak masuk tapi ikut absen gitu. Akan saya coba evaluasi. Malam ini tidak ada kuis interaktif gitu ya. Mudah-mudahan Kenapa? Game, Pak. Oh iya, insya Minggu Allah. depan aja, Pak, kuisnya, Pak. Iya, Sinyalnya saya nunggu Nggak gajian dulu nih minggu depan nih. Baik, Pak, baik, Pak. Mudah-mudahan pekan depan udah gajian, jadi
kuisnya lebih menarik karena ada hadiahnya gitu ya. Amin Pak, amin. Hadiahnya motor bisa, Pak. Bisa. Motor dalam bentuk brosur ya. Bisa. Macam-macam. Atau kalau mau saya bisa sih motor, cuman part-partnya aja, mungkin spionnya atau stikernya boleh, bisa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat weekend ya. Selamat berlibur. Selamat malam. Iya, Ya. Ya, Pak.